Selamat malam Bante, nama budaya. Saya senang sekali bisa mendengar ceramah dari Bante yang luar biasa tadi. Mohon izin Bante, saya mau bertanya, ini hubungan dengan Patidana Bante. Hari Minggu yang lalu ada umat yang punya binatang ya kesayangan Bante. Tapi perlakuan yang punya ini terhadap binatang ini luar biasa. Sampai si binatang ini kan sakit, sampai ke masuk rumah sakit, sampai di rongsen dan sebagainya, lantai di USG dan sebagainya. Ini luar biasa. Sampai masuk ke ICU. ICU-nya lebih mahal daripada ICU manusia, Bante. Dan kemudian saya sebut aja si Kathy, Bante ya. Si Kathy ini meninggal gitu. Dan minta saya untuk mengkremasikan Bante. Jadi karena saya biasa mengkremasi manusia, ya saya ini diminta untuk mengkremasi si Kathy ya, karena dia meminta ya saya lakukanlah. Saya bantu, terus kemudian saya bacain parita Bante. Memang ini baru pertama kali Bante, dan saya merasa ini wajar nggak ya saya bacain parita lengkap begitu ya. Tapi kemudian bahwa kita kan sebagai umat Buddha bahwa walaupun itu bukan manusia, Kathy, tapi kan rangkaian panjang kehidupan dia sampai dia menjadi binatang kesayangan yang luar biasa menurut saya. Ini kan karma baik di kehidupan lampaunya dia gitu. Bahkan saya pernah mendengar membaca sebuah buku tentang kisahnya Gosaka Bante yang dibuang 7 kali. Dia pernah salah satu Gosaka itu terlahir menjadi guguk ya, anjing lah katakanlah, dan kemudian karena kebajikannya dia bisa terlahir, si anjing ini terlahir di alam surga Tawatimsa. Jadi saya pikir ya sudahlah, mungkin sebagai Buddhis ya saya bacain parita ini Bante secara lengkap untuk sebelum dikremasikan begitu. Nah, mohon pendapat dari Bante tentang kremasi ini dan pembacaan parita. Perlukah kira-kira patidana kepada Kathy ini Bante? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini sudah sering terjadi di masyarakat sebetulnya, walaupun mungkin Pak Romo Padma ini baru pertama kali, sebetulnya sering terjadi, dan bahkan kalau kita ada pelimpahan jasa di Blitar pun, nanti papan nama itu sudah banyak binatang-binatang kesayangan itu. Jadi kita juga perlakukan itu seperti manusia, ya sama, cuman papannya kita bedakan, karena kalau disamakan misalnya di sana ada kakeknya, terus di belakang bawahnya ada anjing, kucing, ada kura-kura, ada ular, nanti kan orang, loh ini kok kakek saya digabung sama mereka, ada orang yang nggak siap menghadapi itu. Ya, jadi papanya kita sendirikan, tapi tetap upacaranya lengkap sama, tidak dibedakan. Nah, jadi kita melihat dia adalah binatang. Tapi sebetulnya orang yang punya itu tidak menganggap itu sebagai binatang. Itu kadang menganggap dia sebagai anaknya. Ya, mungkin bagi Anda yang punya anjing dan kucing, nanti akan tahu itu. Kadang-kadang mereka membahasakan dirinya adalah ayah dan ibu. Jadi, sini ikut sama ayah sini, jalan-jalan. Ini ibu gendong sini. Nah, jadi mereka menganggap itu adalah anggota keluarganya. Diajak tidur bersama dan sebagainya. Sehingga kalau sakit, dia sedihnya juga sedih seperti anaknya sendiri yang sakit. Sehingga kalau tadi kemudian dibawa ke dokter, ya dokternya memang jadi mahal, ya. Kemudian di USG dan lain sebagainya memang mahal karena fasilitas itu kan jarang dimiliki. Nah, kemudian kadang-kadang ada yang sakit lalu dipanggilkan orang untuk baca parita, ya bacakan parita aja, parita sakit itu untuk orang sakit dan sebagainya kita bacakan. Kemudian waktu meninggal, ya boleh diupacarai begitu ya, kita kan tinggal membacakan parita sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya, tolong nih Romo dibacakan parita untuk menjelang kremasi misalnya. Oke, kita bacakan aja seperti biasa itu, enggak apa-apa. Karena memang betul dia kita lihat sebagai binatang.
Tetapi kalau tadi kan dilihat dari sudut orangnya ya, dianggap sebagai anak. Nah sekarang dilihat dari binatangnya sendiri, tadi Romo Padma sudah sampaikan, sebetulnya itu adalah satu proses panjang yang tadi dikatakan, lahir sebagai manusia itu kan seperti debu kesempatannya, debu di kuku dibandingkan dengan debu di seluruh dunia. Jadi kecepatannya sangat kecil. Sekarang dia terlahir sebagai katakanlah makhluk, misalnya apakah dia kucing, apakah dia anjing, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya dia sedang jalani proses karmanya. Nah kalau kita bacakan parita atau apa, waktu sakit misalnya, itu bisa mengkondisikan dia lahir di alam bahagia, karena mungkin dia masih ada yang ingat, mungkin suasana parita atau apa, atau dia bisa juga nanti terlahir sebagai manusia. Ya, jadi tidak masalah nanti kalau kadang ada pelimpahan jasa, mungkin kalau di wihara juga ada pelimpahan jasa, kemudian ada orang mau ikutkan, ini tolong ya anjing saya, ini dia menyebut anak saya, kadang anak saya diikutkan, kemudian dikirim datanya, loh anaknya kok kumisen gini, kok kakinya 4 gini, ya tapi kita harus maklumi memang itu bagi dia adalah anak, ya. Nah kemudian ya kita tempel, cuman saya pesan tempelnya tolong di papan yang berbeda, jadi khusus memang untuk hewan-hewan. Jadi kadang ada yang ular segala, terus burung juga kadang ada juga, ya anjing paling sering, kucing juga sering. Tidak apa-apa, itu sangat baik. Yang Romo Padma lakukan sudah tepat, dan ini juga menjadi masukan untuk semua yang nonton dan lain sebagainya, bahwa kita menganggap dia binatang, tapi sebetulnya dia adalah sedang jalani proses karma untuk mungkin terlahir di alam yang lebih baik atau terlahir sebagai manusia di kelahiran yang selanjutnya. Begitu, ya. Sudah menjawab itu Romo yang ditanyakan? Ya, terima kasih Bante. Baik, silakan. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya dan juga Romo Padma atas pertanyaannya. Tentunya ini membuka atau menambah wawasan bagi kita Bante, bahwa kadang kita hanya melihat dari sudut pandang kita Bante ya. Mungkin kita lihat, oh ini kok aneh gitu ya. Tetapi dari sudut pandang orang lain bahwa itu hal yang biasa begitu ya. Nah, jadi kita hendaknya bisa menghargai ya sudut pandang setiap orang. Ya, ini juga tadi kan disebut aneh itu ya. Sebetulnya Anda sudah mulai melakukan, yaitu ketika misalnya melepas makhluk, burung atau ikan, ini kan kadang Anda membaca parita juga. Seperti kalau Anda kepada orang yang lain. Jadi sebetulnya sudah ada, cuman Anda belum terbiasa. Nanti satu ketika, ini pertanyaan Romo Padma ini menjadi satu masukan, dan akhirnya kita biasa ya enggak ada apa-apa juga akhirnya. Bacain parita ya bacain, nanti kadang butuh diperciki air, ya perciki juga, enggak apa-apa. Karena nanti toh itu akan proses perjalanan menuju ke makhluk yang lebih baik juga. Baik, lanjutkan silakan Romo Aman. Terima kasih Bante. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain. Mungkin untuk ibu-ibu nih, tadi sudah bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Ayo, kami persilakan. Yang via Zoom atau YouTube ada yang bertanya? Ada Romo. Nah, silakan dibacakan. Sambil nyebutkan nama tempatnya ya. Oh, langsung ya. Oke. Silakan. Nama dan kota asal tolong disebutkan. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bante. Saya Lince Bilina dari Medan. Oke. Pertama-tama kepada Bante, saya senang sekali Bante udah sehat kembali. Jadi udah bisa mendengar ceramah Bante lagi. Terus tadi yang penjelasan dari Bante sangat luar biasa. Biasanya kita hanya menghafal Bante. Sepertinya ini kan harta dari seorang Buddhis ya Bante ya. Dan Bante udah jelaskan satu persatu, jadinya tambah ngerti Bante. Tahap-tahap kita lakukan dan memang semuanya
sangat mendukung Bante. Cuman yang ingin saya tanyakan, tapi di dalam harta Buddhis ini tidak ada meditasi Bante. Cuman apakah dengan ini kita bisa mencapai kebijaksanaan dan mencapai kesucian Bante? Demikian Bante, terima kasih. Baik, memang ini adalah 7 harta yang perlu kita miliki ya. Ya, ini Bu Linca luar biasa yang dari Medan ini ya bisa memahami karena beliau juga Dharma Duta ini. Ya, jadi mungkin sudah pernah menjelaskan ini kepada teman-teman yang lain di wihara sehingga memahami bahwa itu tadi adalah 7 harta yang kita perlu miliki yang disampaikan di dalam Dharma. Loh kok enggak ada meditasi ya? Nah, kadang-kadang kita lalu melihat bahwa tidak selalu istilah meditasi itu tampil. Tetapi dengan kita mempunyai kebijaksanaan, yaitu melihat hidup sebagaimana adanya, sebetulnya ini adalah bagian dari meditasi. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ada takut dan malu. Takut itu sesungguhnya membuat kita selalu punya kesadaran. Malu juga ada kesadarannya. Jadi saya sadar nih di lingkungan orang-orang nih. Jadi saya harus menjaga perilaku saya, ucapan saya, pikiran saya. Itu sebetulnya ada kesadarannya. Kemudian takut. Takut itu lebih memiliki kesadaran lagi karena waktu saya mau berbuat jahat, janganlah. Saya kan ini buah kejahatannya akan kembali pada diri saya. Itu adalah kesadaran. Dan kesadaran yang terus-menerus dijaga itu sebetulnya kan sama dengan kita mengembangkan saat ini sedang apa. Dan itu kan prinsip meditasi sebetulnya. Jadi meditasinya itu sudah masuk ke poin-poin semua, mulai dari keyakinan sampai kebijaksanaan itu. Dan kebijaksanaan yang menjadi harta ketujuh itu adalah sampai tidak terlahirkan kembali. Nah, itu kalau bukan hasil meditasi pengembangan kesadaran, bagaimana bisa timbul untuk hasil yang tidak terlahirkan kembali? Nah, tetapi istilah itu tidak ada. Satu istilah meditasi tidak ada. Kenapa? Karena istilah itu sudah dipecah menjadi bagian-bagian. Sehingga kalau mungkin dimasukkan ke dalam harta, 7 harta itu kalau dimasukkan ke dalam kantong, kantongnya itu namanya meditasi. Karena itu orang kadang menganggap bahwa meditasi ini mesti duduk diam. Tidak. Duduk diam, pagi bangun tidur, malam mau tidur itu adalah latihan meditasi. Meditasi yang sesungguhnya adalah selalu menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Dan itu semua menjadi satu rangkuman di dalam harta yang perlu kita miliki, 7 harta tadi. Begitu ya. Jadi malah tidak dipisah. Walaupun kemoralan ada di situ. Orang mengatakan, loh, kalau ada kerelaan, ada kemoralan, kan mestinya ada meditasi. Tidak. Ini kantongnya kantong meditasi, tapi isinya ada 7 itu. Begitu, ya. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya dan juga Ibu siapa tadi lupa sih namanya yang dari Medan. Ibu Lince ya, Ibu Lince dari Medan, luar biasa Bante. Ada umat yang mengikuti selain dari umat Samarinda berarti. Nah, ini salah satu kelebihan kalau acara via itu internet Bante. Bisa diikuti oleh semua kalangan di berbagai tempat. Nah, jadi meditasi itu tidak hanya duduk diam begitu Bante ya, pejamkan mata seperti Bante sebutkan tadi, tapi setiap kegiatan yang kita sadari itu juga merupakan meditasi begitu ya Bante. Terima kasih Bante. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang via Zoom atau itu masih ada? Oh tidak ada. Baik, yang secara langsung ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu.
Ada Afu? Oh belum, Afu masih mikir. Baik Bante, saya coba tanya dulu Bante. Tadi Bante kan sudah menjelaskan Bante bahwa hidup ini singkat begitu ya Bante ya. Bahwa saking singkatnya kadang kita seperti Bante bilang tadi belum tentu bisa melihat matahari terbit besok hari. Nah kalau kita mendengar ini seharusnya kan menimbulkan suatu ketergugahan Bante bahwa wah ternyata bahaya juga nih begitu ya, bahwa hidup kok begitu singkat. Nah berarti kan kita harus mengisi seperti Bante tadi bilang kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Tapi pada kenyataannya kan Bante kita mungkin pada saat ini begitu mendengar Bante ya kita mungkin tergugah Bante. Tapi mungkin ketika sudah pulang ya ketergugahan itu lenyap lagi begitu. Nah sehingga kita kembali biasa-biasa saja begitu. Nah mungkin Bante bisa menjelaskan apa ini Bante kok bisa terjadi pada ya mungkin saya juga sendiri pribadi saya atau mungkin orang lain juga. Nah, mohon penjelasan Bante. Terima kasih. Baik. Jadi ini pertanyaan Romo Afan yang bagus juga ya. Jadi wah memang Romo-Romo Samarinda ini kalau tanya hebat-hebat nih. Tapi tadi ternyata Ramani Medan juga luar biasa nih. Ibu Linca itu tadi juga pertanyaannya langsung luar biasa. Karena bisa mengerti dari penjelasan tentang 7 harta Arya. Ini luar biasa loh ya. Yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya kalau kita melihat di dalam Dhamma ini ada disebut 7 kekayaan Arya. Jadi maksudnya adalah sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh para Arya, para orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Dan ini ada di dalam Anguttara Nikaya sebetulnya. Ya, jadi ada itu tadi. Ini Bu Linca ini memang ya termasuk Ramani. Nah, sekarang Romo Afan juga pertanyaannya juga luar biasa lagi. Tadi Romo Padma juga luar biasa. Wah, ini saya kalau nggak pakai Zoom mungkin saya gemeteran ini kalau langsung ditanya mendadakan begini, bisa nggak siap tuh. Nah, tapi untung pakai Zoom, jadi saya tenang-tenang, kan saya sendirian di ruangan ini. Nah, jadi begini, kita memang sering tahu, tapi jarang mengerti. Apa ini maksudnya? Tahu tapi jarang mengerti. Untuk yang paling gampang aja. Semua orang tahu kalau marah itu jelek. Tapi berapa orang yang setelah tahu terus jadi lebih sabar? Paling ya, marah itu jelek. Ya, tapi ngamuk juga dia sebentar kemudian. Ya, jadi marah itu jelek loh. Iya. Kamu pernah tahu nggak? Tahu. Pernah ya. Pernah praktek apa? Kamu jangan macam-macam lah. Sudahlah, loh kok malah marah? Ya tahu, tapi tidak mengerti. Itu normal. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Romo Afan itu, kita kan sudah menjadikan kehidupan yang sangat singkat ini sebagai motivator supaya kita jadi berbuat baik. Wah ini kita sudah semangat nih. Tapi nanti jangan kata pulang. Selesai acara nama sekarang ngobrol-ngobrol amblas. Langsung kita malah ngomong yang jahat lagi lah, berpikir yang jelek lagi lah. Kenapa begitu? Karena kesadaran kita lemah. Ya, tadi kan kita sudah sampaikan itu. Kita harus punya keyakinan. Saya yakin sama Dharma. Saya sudah tahu berbuat baik itu buahnya kebahagiaan. Saya yakin. Malu? Ya, kadang-kadang saya malu sih. Kadang-kadang, kenapa? Karena saya tidak mengembangkan kesadaran yang tadi istilahnya Ibu Linca, jadi meditasinya itu kurang. Jadi saya tidak menyadari bahwa sebetulnya lingkungan saya ini memperhatikan saya. Saya kurang menyadari itu. Kemudian ketika sudah nggak ada orang, saya di kamar sendiri, wah, saya memelihara pikiran jelek. Maki-maki orang dasar tuh si A itu. Saya pukuli dia. Wah, kemudian kita membuat satu alat, mungkin sepotong kayu, kita tulisin nama. Wah, saya nggak suka sama Bante Utamo. Terus kemudian kita tulis B Utamo. Wah,
memukuli kayunya. Kita bisa melakukan itu di dalam kamar, padahal kemudian kita renungkan, loh, saya memukuli kayu seperti itu pun sebetulnya saya sudah bikin karma buruk, karena pikiran saya punya niat jahat, walaupun objeknya hanya kayu, dan ketika saya pukul, kakak saya yang sakit sendiri, bukan orang yang saya benci itu. Tetapi kesadaran saya lemah. Nah, jadi ini sebetulnya tergantung pada kesadaran kita. Inilah yang tadi dikatakan oleh Rama Nilinja itu adalah bahwa kita butuh kesadaran setiap saat yang disebut dengan meditasi itu. Sampai nanti menimbulkan kebijaksanaan. Nah, jadi pertanyaan Romo Afan itu normal, kenapa? Karena manusia masih punya ketamaan dan kebencian. Tamak itu kenapa sih? Ingin yang enak-enak. Jadi, kalau sekarang kita disuruh milih, ayo kebaktian di wihara, apa nonton live streaming di rumah saja. Di rumah aja. Kenapa? Karena saya bisa nonton sambil santai-santai. Apalagi kalau kamera saya matikan, saya bisa sambil ngemil-ngemil, sambil minum-minum, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya adalah ketamaan. Kemudian kadang-kadang kita diajak, ayo ke wihara. Enggak, males saya. Wah, kan ketemu si A, si B, si C itu menjengkelkan. Itu kebencian. Padahal ketamaan dan kebencian itu sumbernya apa? Ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa hidup itu berubah. Bahwa hari ini saya suka, senang. Tapi kesenangan ini satu ketika pasti berpisah dari diri kita. Nah, ketika yang saya sukai ini berpisah, maka saya bertemu dengan yang saya tidak sukai. Suka dan tidak suka itu hanya permainan pikiran. Jadi, semua itu hanya tipuan diri kita. Orang lain tidak membuat kita suka atau tidak suka. Kondisi lain tidak membuat kita suka, tidak suka. Hanya keinginan kita. Apa maksudnya? Orang lain misalnya ngeliatin kita, kemudian buang muka. Kita lalu gimana? Kita mikir, orang itu mungkin benci sama saya. Kita yang menggoreng sendiri di dalam pikiran kita. Padahal mungkin orang itu noleh kita, itu lihat belakang kita. Dia mungkin nunggu. Si A kok belum datang ya? Oke. Dia kerja lagi. Tapi kita GR, kita merasa kita yang dilihatin. Jadi, lihatin saya kok terbuang muka. Dasar. Nah, jadi kita sendiri ditipu oleh keinginan kita. Mestinya kalau lihat saya, ya senyum dong. Kok dia buang muka. Nah, itu kita jadi timbul rasa tidak suka. Kemudian kita suka dengan anak kita misalnya. Kenapa? Karena anak kita memenuhi keinginan kita. Nah, yang disebut kondisi tadi apa? Misalnya kondisi sejuk, dingin. Ya, sekarang di Bodhgiri ini suasananya agak dingin. Mungkin di Samarinda mungkin juga sama atau enggak, saya enggak tahu. Nah, jadi dingin. Kalau kita baru rasanya badan kita sehat, dingin ini enak, sejuk daripada pakai AC. Nah, tapi kalau kita baru masuk angin, dingin yang sama. Jadi problem itu disebut suasana. Jadi semua itu permainan keinginan kita. Begitu kita mengembangkan kesadaran setiap saat, muncul kebijaksanaan bahwa semua itu keinginan, akhirnya melihat dingin, ya itu netral. Melihat segalanya sebagaimana adanya. Berpisah dengan yang dicinta, netral. Bertemu dengan yang dibenci, netral. Dengan batin yang netral ini, maka kita tidak terlahirkan kembali. Kenapa? Karena ketika kita akan meninggal, kita berpisah dengan semua yang kita miliki, dan batin kita netral. Kita tidak lagi kepikiran harta kita, keluarga kita sudah lepaskan semua. Dan itu bisa mengkondisikan kita tidak terlahir kembali. Dan ini butuh latihan. Kita sering hanya tahu, tapi tidak mengerti. Contoh lain adalah ketika Anda pergi ke rumah sakit, Anda lihat orang sakit,
Aduh, orang sakit kayak gitu ya, tua muda bisa sakit gitu. Wah, pulang Anda gemeter nih. Ish, nanti kalau saya sakit gimana ya? Nah, kemudian Anda lalu berbuat baik. Tapi berapa jam kemudian lupa. Ya kenapa? Karena ketamaan, kebencian, kegelapan batin masih tebal. Itulah yang membuat ketika Sang Buddha mengajar Dhamma, kok rasanya percuma ya mengajar Dhamma ini. Karena apa yang ngerti lah orang-orang ini. Paling hanya tahu tapi nggak ngerti. Nah, lalu muncullah ya Brahma Sahampati itu yang meminta, memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Supaya apa? Ya, tidak semua orang debu kegelapan batinnya itu tebal. Ada juga yang tipis. Nah, tolong yang sudah tipis-tipis itu diberi dharma supaya mencapai kesucian. Nah, karena itu Sang Buddha mengajar Dhamma. 5 pertapa diajar dharma tentang Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu Sang Buddha mengajarkan pemutaran roda dharma. 5 pertapa ini sudah luar biasa sekali dipilih oleh Sang Buddha yang berjalan dari Bodhgaya menuju ke Sarnath, Taman Rusa Isipatana itu. 5 pertapa ini sudah luar biasa karena ini sudah mengikut Pangeran Siddhartha waktu berlatih meditasi. 5 pertapa ini diberi penjelasan tentang Dhammacakkappavattana Sutta. Semuanya tahu Dhammacakkappavattana Sutta, tahu, mendengar. Tapi yang mencapai kesucian hanya satu. Yang mengerti hanya satu. Kondanya. Nah, makanya Anya kondanya. Sejak saat ini kamu disebut Anya kondanya. Kondanya yang mengerti. Karena yang mengerti itu berat, hanya satu. Nah, jadi sekarang 5 pertapa yang dipilih Sang Buddha ini, hanya satu yang mencapai kesucian. Anya kondanya yang sudah mengerti ini. Ini kalau 5 hanya satu ini kan berarti 20%. Tetapi diceritakan di dalam sumber Dharma, pencapaian kesuciannya Anya kondanya ini adalah Sotapanna. Jadi dari 4 tingkat kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata, Sotapanna ini level awal 1. Jadi 20% dibagi 4. 5%. Orang yang pertama dipilih saja 5%. Artinya apa? Kalau sekarang kita belum mencapai kesucian, kemudian kita mendengar Dharma, tahu Dharma, tapi kita tidak mengerti dan tidak melaksanakan, ya kita memang debu, kegelapan batin kita masih tebel. Tapi jangan khawatir, kita latih terus, dimotivasi terus. Ya, ini kan kita kan selain kita bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat ya, tadi dari Medan itu Ibu Lince tadi, tapi juga bisa kemudian menjadi dokumentasi karena ini kan ada langsung di YouTube, di YouTube-nya dari Wihara kan, Wihara Mula Dharma. Nah ini kan nanti bisa ditonton lagi. Nah Anda juga nonton lagi sampai nanti bisa mengerti. Oh ini maksudnya. Kenapa? Karena yang dimengerti hari ini, yang diketahui hari ini, ketika besok diulang menjadi punya arti yang berbeda. Itulah yang makanya kadang kita membaca parita saja ya. Misalnya kita membaca terjemahan Karaniya Metta Sutta. Waktu hari ini kita membaca Karaniya Metta Sutta, rasanya ini toh pengertiannya. Tapi besok ketika kita mengulang lagi, ada pengertian yang baru lagi. Lusa kita mengulang, ada lagi pengertian yang baru lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kita membaca dengan pengalaman hidup kita pada saat itu. Dan pengalaman hidup kita itu selalu berbeda. Sehingga ketika kita membaca, juga menghasilkan pengalaman yang berbeda juga. Karena itu, kalau tadi disampaikan, kita juga perlu belajar dari orang lain maupun nanti membuat diri kita ini lebih mengerti dengan praktek dan sebagainya.
Sebetulnya karena apa? Karena kita kalau sudah menutup, tidak mau belajar, selamanya kita akan berhenti pengetahuan dan pengalaman kita. Tapi ketika kita mau belajar, maka akhirnya kita meningkat di dalam hidup kita. Ya, nah itulah salah satu harta Arya tadi yang disampaikan tadi. Belajar. Jadi apa yang sudah kita dokumentasikan ini, hendaknya kita ulang, kita pelajari di masa depan, supaya menambah pengetahuan sekaligus menambah pengertian untuk kita hayati di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Romo Afan. Ya, terima kasih Bante. Jawaban yang luar biasa Bante. Semoga bisa memberi motivasi kepada kita semua, khususnya saya Bante, supaya bisa mengikis sedikit-sedikit demi sedikit debu di batin kita ya Bante ya, seperti Bante katakan. Baik Bante, ini ada pertanyaan titipan Bante yang sehubungan dengan meditasi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempraktekkan meditasi Marananusati Bante? Iya, ya sebetulnya meditasi itu kan banyak hal ya. Nah, Marananusati, Marana itu adalah sebetulnya kematian, Nusati adalah perenungan pada kematian. Artinya apa? Biasanya kita itu melihat tubuh kita ini kan, wah, bagus ya, tubuh kita sempurna, apalagi mungkin Anda yang masih muda, kulitnya masih kenceng, ya, kolagennya di muka masih bagus, gitu. Nah, tetapi nanti kalau kita sudah makin tua, kita lalu melihat, kulitnya ini sudah makin keriput, ya muka juga keriput, ya Anda kalau melihat muka saya sudah keriput, ya kalau dibandingkan dengan mungkin Anda waktu saya ke Samarinda tahun 90, wah Anda pasti mengatakan, weh ini masih muda sekali, masih remaja. Iya iyalah tahun 90, ya sekarang kan saya ya sudah tua, nah itu sudah beda sekali. Kemudian itu sebetulnya sudah bisa jadi perenungan, umurku sudah setua ini, apa ini yang terjadi, ini kulit sudah semakin rapuh, gampang luka misalnya. Nah, kemudian kematian, kalau kematian datang itu kemudian kita lalu renungkan. Biasanya kalau di tempat yang aslinya ya, Marananusati itu harus lihat mayat sungguhan. Jadi kadang-kadang kita lalu melihat, mayat sehari 2 hari seperti ini ya, kita kalau kematian datang ini seperti ini ternyata. Nah, kemudian ini ada perenungannya bahwa hidup ini tidak ada gunanya kemelekatan itu. Apalagi nanti kemudian juga asubhasanya. Jadi perenungan pada kekotoran itu nanti sampai dari mayat sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian sampai seminggu, sebulan, setahun, dan sebagainya, dari mayat yang masih utuh sampai hancur. Dagingnya menjadi tinggal tulang, sampai hancur tulangnya tinggal menjadi debu. Sehingga kita lalu melihat, hidup kita kok seperti ini ya. Cuman proses seperti itu. Nah, tapi kalau Anda mau singkat, Anda pergi ke krematorium, seperti yang tadi dengan Romo Padma itu. Lalu Anda lihat mayat yang masuk, kemudian dikremasi, sorenya mungkin setelah 5 jam atau berapa dikeluarkan. Ya, hanya tinggal tulang. Tinggal tulang mungkin ada yang sebagian ditumbuk, itu supaya menjadi debu, ada juga yang dibiarkan tulang-tulang begitu. Orang yang demikian gagah, orang yang dulunya berpotensi ataupun memiliki karir yang hebat, yang kita kadang puji-puji, yang kita kadang senang berkumpul dengan dia, ternyata kalau keluar dari krematorium cuma 1 kantong saja, 2,5 kilo. Nah, itu kemudian kita juga bisa menjadi perenungan, kematian ini prosesnya cuma seperti ini loh. Apa sih yang harus aku sombongkan? Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah merenungkan itu, batin kita hilang kesombongannya, bisa berkurang kesombongannya, kesadaran kita makin meningkat, dan akhirnya kita hidup berusaha untuk setiap saat. Ya, tapi ini tentu perlu bimbingan dan lain sebagainya. Maka di dalam berbagai pengetahuan tentang meditasi disarankan untuk Anda rata-rata meditasi adalah dengan
menggunakan pengamatan pada proses masuk dan keluarnya pernafasan. Karena masuk dan keluarnya pernafasan ini menjadi dasar untuk latihan meditasi yang lebih tinggi lagi. Begitu. Ya, tapi nanti kalau Anda mau jelas ya baca buku, buka internet, karena itu Marak Nanu saat itu banyak sekali penjelasannya di internet. Di kesempatan ini kan lebih bagus untuk yang lain-lain. Begitu, silakan Romo Afan lanjutkan. Ya, terima kasih Bante. Semoga bisa menjadi jelas apa yang Bante sampaikan tadi. Ini sebenarnya waktunya sudah hampir mendekati nih Bante dari waktu yang kita janjikan. Tapi kalau ada mungkin satu pertanyaan terakhir, kita kasih kesempatan kalau memang ada. Oh ada. Akhirnya dari ibu-ibu. Ibu Tresia, silakan. Saya mau tanya Bante, kalau misalnya kita sudah meninggal di kremasi, terus abunya dilarung, terus tinggal tulang Bante. Terus tulang ini kita taruh di pot, di guci, terus ditanam itu boleh enggak Bante? Baik, jadi kalau kita sudah dikremasi ini, biasanya kan tinggal tulang dan abu. Nah, kemudian kadang-kadang tulangnya ini juga dihancurkan, akhirnya ya jadi abu semua, nah itu dilarung. Tapi nampaknya yang tadi ditanyakan Ibu Teresia adalah dibagi dua nih. Yang abu ya dibuang, dilarung, kemudian yang tulang ditanam. Boleh, tidak masalah. Dan jangan punya konsep, duh, ini kan seperti nanti kalau kepala saya jadi abu, kan kepala saya dilarung nih. Lah badan saya yang pas, kan ada nih, ada tulang tangan, terus kemudian tulang rusuk, ini kelihatan tulang paha, terus ditanam. Lah kan kepala saya dengan kaki saya kan pisah. Enggak ada yang seperti itu ya. Jadi itu sudah tinggal tulang. Jadi juga sama, kremasi itu banyak orang juga yang takut. Duh, dikremasi, panas dong. Enggak juga. Itu namanya sudah mayat. Mayat itu sudah tidak merasa apa-apa. Kita mungkin sudah lahir di tempat lain. Atau kalau kita ada kemelekatan dengan keluarga, kita sebetulnya sudah menjadi makhluk yang menjaga keluarga. Jadi kita ya ikut di situ sebagai makhluk yang tak tampak. Jadi kita yang melihat tubuh kita. Loh, itu tubuh kita kok sekarang sudah diangkut nih dari rumah duka. Nah, kemudian, tubuhnya naik ambulans nih, mobil jenazah. Aku ikut ah. Loh, yang punya tubuh, yang karena jadi makhluk halus, dia bisa ikut. Kemudian nanti sampai di krematorium. Tubuh saya dibacain parita. Yang mimpin Romo Padma itu. Oh, Romo Padma. Oh, ya sudah, bagus. Nah, kemudian habis itu, dikremasi tubuh saya. Nah, sudah ditungguin juga sama dia. 5 jam kemudian keluar, dipilihi. Kemudian, oh ini abunya dibuang ke sana. Oh ini tulangnya disimpan di sini. Ada yang disimpan di rumah juga. Ya, ada suami istri yang kemudian disimpan di rumah. Sampai nanti pasangannya meninggal, baru dilarung bareng. Ada juga yang pasangannya meninggal, kemudian dikubur bareng abunya itu. Itu ya ada. Jadi dia nungguin aja di situ. Itu ya bisa kalau seandainya dia lahir sebagai makhluk di sekitar keluarganya. Jadi dia tidak merasa panas. Aduh, panas nih. Enggak. Dia hanya melihat, loh, kok badan saya dibakar gitu. Terus badan saya kok tulang saya kok dipisah. Dia hanya melihat aja kalau seandainya dia sebagai makhluk di sekitar keluarga. Tapi kalau dia sudah lahir sebagai calon bayi di kandungan makhluk lain, ya sudah nggak ngurus itu. Atau dia lahir di alam surga, ya dia juga nggak ngurus itu. Ya, ini seandainya dia melihat ya seperti itu. Ya sama dengan kalau kita mau ngomong kasarnya ayam lah. Ayam kalau Anda beli ayam, kadang-kadang ada yang suka, aku beli paha semua.
Lah masa ayamnya nanti terus merasa, "Loh, pahaku hilang semua ini yang ada cuma dada saja di sini." Enggak. Ada juga sebagian teman Anda misalnya pesan, "Saya dada saja." Yang satu kepala saja. Nah, itu kan jelas tulang-tulangnya kayak kepala dibawa ke jalan A, dibuang ke sana. Nah, kemudian yang dada dibawa teman Anda, dibuang ke jalan yang lain. Kemudian Anda yang makan paha, Anda buang di tempat yang lain. Ayamnya ya nggak protes. Kenapa? Ya karena tinggal tulang, itu sudah bangkai, nggak ada artinya apa-apa. Anda mau ngapain juga nggak masalah. Begitu ya, Ibu Teresia. Ini penting nih, karena nih pertanyaan ini juga menjadi kadang-kadang ketakutan bagi kita semua. Ini kalau dikremasi kan panas nih, tapi kalau dikubur gelap loh. Gelap berbulan-bulan. Waduh, nggak ada sudahan itu. Itu sudah bangkai. Ya, seperti Anda ngubur ayam, ngubur kucing, ngubur apa kan, ya sudah seperti itu aja.